Ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan yang sudah memelihara, melindungi, menjaga kita sehingga kita ada pagi ini dengan kekuatan yang baru, sukacita baru dan urapan yang baru yang dari Tuhan untuk kita datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin Yesus. Kau Allah yang besar, Kau layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau besar. Haleluya. Haleluya. Besar dan haleluya, besar dan ajaiblah Kau Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu Bapak Ibu, sambil kita bangkit berdiri, naikkan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepada
tinggikan dan agungkan pagi ini Tuhan. Kami sudah ada di Ka'bah-Mu. Kami sudah siap untuk memuliakan Engkau. Dengan urapan yang baru yang dari Tuhan. Dengan sukacita yang baru yang diperbaharui lewat Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Supaya apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Sebagai umat ketebusan darah-Mu Tuhan. Wajiblah kami untuk memuliakan dan meninggikan Engkau sebagai penebus kami. Oleh sebab itu Tuhan, dengan satu keyakinan, Engkau sudah layakkan kami. Engkau sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Dengan darah-Mu yang tercurah di Kalvari, melayakkan kami untuk ada di hadirat-Mu pagi ini. Dengan satu keyakinan pula, kebebasan dari Allah menjadi bagian kami. Kuasa iblis yang coba mengganggu jalannya ibadah kami, yang coba mengambil alih perhatian dan konsentrasi kami saat memuliakan Engkau, saat dengar firman-Mu Tuhan. Kami bersatu hati, kami pakai kuasa yang Engkau sudah berikan dalam hidup kami. Kami usir, kami tengking, kami patahkan di dalam nama Yesus yang berkuasa. Kami berkemenangan di dalam Engkau dan kami bebas memuliakan Engkau. Kami buka ibadah kami pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita sudah siapkan seluruh hidup kita untuk kita bernyanyi dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Bernyanyilah bagi Tuhan Tuhan, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia, persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahannya bagi kita. Bernyanyilah bagi Tuhan Tuhan, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia, persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahannya bagi kita. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib, bernyanyilah bagi Tuhan Tuhan, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia, persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahannya bagi kita. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib. Bernyanyilah Bapak Ibu sambil kita bangkit berdiri. Haleluya. Bagi Tuhan Tuhan, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia, persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahannya bagi kita. Bersyukurlah, haleluya. Kami bersyukur atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita
kita yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib, Haleluya. ya Allahku yang ajaib. Kita punya Allah yang ajaib. Ajaib, ajaib, ajaiblah Tuhanku. Amin. Ajaib, 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 ajaiblah Dia sungguh. Besarlah rahmat-Nya, heranlah kuasa-Nya. Ajaiblah Engkau Tuhan. Ajaib, 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 ajaib. Haleluya. ajaib, Haleluya. ajaiblah Tuhanku. Ajaib, 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 ajaiblah Dia sungguh. Besarkan rahmat-Nya, heranlah kuasa-Nya. Ajaiblah Engkau Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib, haleluya. ajaib, ajaiblah Tuhanku. Haleluya. Ajaib, 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 ajaiblah Dia sungguh. Besarlah rahmat-Nya, heranlah kuasa-Nya. Ajaiblah Engkau Tuhan. Engkau ajaib. Ajaib Tuhan. Ajaib, haleluya. Ajaiblah Tuhanku. Ajaib, 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 ajaiblah Dia sungguh. Besarlah rahmat-Nya, heranlah kuasa-Nya. Ajaiblah Engkau Tuhan. Ajaib, Besarlah rahmat-Nya. Besarlah rahmat-Nya. heranlah kuasa-Nya. Ajaiblah Engkau Tuhan. Ajaib, ajaib. Haleluya, sorak-sorai bagi Allah kita yang ajaib. Amin. Amin. Tetap tinggal berdiri saudaraku. Jabat tangan sebanyak-banyaknya. Katakan, Tuhan kita ajaib. Yesus ajaib. Haleluya. Oleh sebab kita akan serukan nama Dia. Menjadi berkat bagi banyak jiwa lagi dimenangkan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis sementara, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Nama Yesus, Haleluya. benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Bangkit, suka nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Haleluya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya.
katakan. Hanya jemaat saja. Haleluya, Engkau menara kami Tuhan. Haleluya. Masih jemaat saja, jemaat saudara sambil lambaikan tangan nama Yesus. Haleluya. Amin. Engkau menara kami, Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus. Nama Yesus. Haleluya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. 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 Silakan saudara duduk. Pujian dari jemaat Tuhan yang ada di sektor 8. Saya silakan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, di kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua
dan kesaksian dari Ibu Setiono Laihat. Puji Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyaksikan betapa Tuhan itu luar biasa bagi saya. Saya berdiri di atas ini, sebenarnya sudah lama saya bergumul untuk berdiri menyaksikan betapa kuat Tuhan tuh hebat dan luar biasa. Saya tidak mau menyaksikan tentang penyakit saya. Mungkin jemaat sudah mungkin saya ingin bersaksi tentang penyakit saya. Tetapi ada satu penyakit yang lebih penting yang harus kita bereskan. Itu yang paling penting. Penyakit saya itu tidak penting. Itu tidak penting. Bukan berarti saya tidak ingin sembuh. Saya ingin sembuh. Kalau kita sehat kan kita bisa melayani Tuhan. Amin. Jadi penyakit itu tidak penting. Tapi ada satu hal yang penyakit rohani kita itu yang perlu kita bereskan. Banyak orang mengatakan, maaf ini bukan saya menyinggung WL ya. Seringkali WL bilang kepada jemaat, katakan kita umat pemenang. Padahal kita tidak pernah berjuang. Kok kita mau dibilang umat pemenang? Yang menang itu Tuhan Yesus di kayu salib. Pernahkah kita melawan ego kita, kesombongan kita untuk mencari kehormatan? Pernahkah kita berjuang? Bahkan kita kan seolah-olah mencari kehormatan sama manusia. Ketiga, sedikit saja orang berkata, kita tersinggung. Bahkan saya pernah melayani di atas. Bahkan sesama pelayan saja terjadi gesekan. Apa itu yang Tuhan inginkan? Jadi itu yang harus kita perjuangkan. Itu yang harus kita matikan manusia lama kita. Ego kita, sombong kita, keangkuhan kita, pingin dihargai. Bahkan untuk masalah seragam pun kita baku gesek. Padahal bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin tuh hati kita, amin. Tuhan ingin hati. Makanya bagi saya itu penyakit itu tidak penting. Bukan berarti kita tidak mau sembuh. Seperti yang saya bilang tadi. Kalau kita sembuh, kita sehat, kita bisa melayani Tuhan dengan maksimal. Makanya saya berdiri, kemarin saya ketemu Ibu Meldi. Saya bilang begini sama Meldi, Meldi saya ingin bersaksi. Tapi saya bergumul. Jangan sampai saya bilang Tuhan, jangan sampai saya berdiri mencuri kemuliaan Tuhan. Karena bersaksi berdiri cuma menceritakan keberhasilan. Saya berhasil jadi sarjana, saya berhasil jadi ini, jadi itu. Bukan saya berhasil mengalahkan manusia lama kita. Itu yang paling penting. Dan saya tidak mau berdiri berlama-lama, saya takut jangan sampai saya mencuri kemuliaan Tuhan. Mungkin ini yang bisa saya saksikan. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada pembawa WL. Puji Tuhan, sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang luar biasa. Saudaraku, banyak badai hidup yang menimpa saudara dan saya. Bahkan mungkin itu adalah angin sakal. Tapi
kita akan melihat mujizat Tuhan kalau kita mampu melewati semuanya itu. Amin saudara. Badai besok, lusa dan seterusnya, tapi kita tetap percaya bahwa mujizat itu pasti terjadi untuk saudara dan saya. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Haleluya Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sambil kita bangkit berdiri katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Hanya umat Tuhan yang di balkon. Yang di balkon katakan, ku mau cinta Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Ku mau cinta Yesus. Umat Tuhan yang ada di balkon katakan, ku mau. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Umat Tuhan yang ada di lantai bawah katakan, ku mau cinta Yesus. Oh Yesus. Haleluya. Yesus. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Pelayan altar katakan, ku mau cinta Yesus. Cinta Yesus. Haleluya Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, Haleluya. ku tetap cinta Lagi dari awal katakan sama-sama, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya.
meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya. Yesus, haleluya. Yesus, berarti bagiku. Haleluya. Yesus, Yesus, kau segalanya. Haleluya. Yesus, 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 Tuhan, Tuhan bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya. Lagi Yesus, 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 Engkau Tuhan berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Oh, kau segalanya bagiku. Kau segalanya Puji Tuhan, segalanya. puji Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami telah memuji-muji nama-Mu. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati dan pendengaran kami. Seluruh ruangan ini ada dalam kekuasaan Tuhan sendiri. Terima kasih. Urapan khusus ada pada hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman yang adalah isi hati-Mu bagi kami sekalian hari ini. Terima kasih, kami mau sambut berita firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita sudah memuji-muji Tuhan dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Hari ini merupakan hari pelayanan yang kami khususkan kepada Eklesia Ministry. Berhubung kami punya rencana dan acara pada pertengahan bulan mendatang, saudara-saudara, akan dilaksanakan di Siuri Tentena. Untuk itu, ibadah hari ini pada umumnya dipimpin oleh anggota-anggota Eklesia Ministry. Kemudian juga nanti sore demikian juga. Dan untuk itu pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Pendeta Hendra Buyung sebagai koordinator daripada Eklesia Ministry selama ini. Puji Tuhan. Waktu, tempat kami persilakan. Puji Tuhan. Selamat pagi, salam sehat, salam sukacita buat kita semua. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih buat orang tua rohani kami, Bapak Gembala yang hari ini mempercayakan kami dalam pelayanan firman Tuhan. Sehingga saya dan istri sejenak meninggalkan pelayanan di Mantikole supaya bisa bersama-sama dengan kita di sini semua. Puji Tuhan. Mana senyumnya? Wah, haleluya, puji Tuhan. Baik, saya akan mengajak kita untuk membuka beberapa teks Alkitab dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-40. Dan kita akan melihat dari ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-31. Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-31. Bapak Ibu tetap duduk saja, tapi saya rindu untuk kita membacakan 3 teks Alkitab hari ini. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Katakan amin buat firman Tuhan. Dari 3 teks ayat yang barusan kita baca, maka saya memberikan tema untuk firman Allah pagi ini, menjadi kuat seperti burung Raja Wali. Bapak Ibu saudara-saudara, anak-anak muda yang hadir hari ini, perjalanan hidup yang kita tapaki adalah sebuah perjalanan yang memiliki dimensi yang beragam. Setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita menapaki berbagai musim dalam hidup ini. Tapi Tuhan mau kita semua tetap kuat di dalam Tuhan. Bagaimanakah untuk kita kuat dalam Tuhan? Kita akan bahas dan renungkan bersama dari teks Yesaya 40 ayat 29, 30 dan 31. Dari 3 ayat ini saya akan berbagi 3 pokok pikiran dalam renungan ini. Ada 3 pokok penting dari teks ayat dari Yesaya pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-29 sampai 31. Yang pertama adalah bagaimana sih keadaan orang Israel waktu menerima berita yang disampaikan melalui Nabi Yesaya pada waktu itu. Saudara-saudara, ketika teks dan pernyataan pewahyuan dan pengilhaman Roh Kudus atas Yesaya terhadap orang Israel, kenapa muncul ayat ini? Karena pada waktu itu, khususnya kalau saudara perhatikan pada pasal 40 sampai pasalnya yang ke-48,
pada masa itu, waktu berita ini disampaikan, orang-orang Israel khususnya kerajaan Yehuda telah tertawan di Babelonia. Jadi berita ini disampaikan waktu orang Yehuda Israel tertawan di Babelonia. Maka waktu mereka tertawan di Babelonia, mereka banyak kehilangan atas hidupnya. Kota Yerusalem diporak-porandakan, kehilangan kota Yerusalem. Raja-raja Yehuda waktu itu, Hizkia, Sedekia, itu tertangkap oleh Babelonia. Mereka kehilangan pemimpin. Waktu itu mereka kehilangan bait suci yang merupakan pusat ibadah dan pusat pertemuan orang-orang pada waktu itu. Maka waktu mereka terbuang ke Babel, mereka kehilangan raja, kehilangan Yerusalem. Ratapan bilang betapa sunyi kota itu. Dulu laksana jalan raya. Waktu kondisi itu terjadi, maka inilah keadaan Israel. Ini yang disampaikan oleh ayat 29. Tampilkan ayat 29. Mereka dalam keadaan yang lelah. Kedua, mereka kehilangan semangat. Ketiga, mereka tiada kekuatan, tak berdaya. Kondisi inilah yang ada pada waktu teks kitab ini ditulis. Karena banyak hal yang mereka alami, banyak dinamika yang mereka dapatkan, sehingga mereka lelah, mereka hilang semangat dan tiada berdaya. Maka ketika kondisi ini ada pada mereka, perspektif Israel terhadap Tuhan jadinya begini. Coba ayat 27. Coba kita lihat ayat 27. Inilah perspektif Israel terhadap Tuhan. Alkitab bilang begini, mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Boleh sama-sama kita baca teks berikut, 2-3. Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Jadi inilah pandangan Israel, Yehuda terhadap Tuhan. Seolah-olah dorang hidup tersembunyi dari Tuhan. Tuhan sudah enggak lihat mereka lagi. Mereka sudah tidak lihat Tuhan lagi. Dan hak-hak mereka terhadap orang Israel sudah tidak dapat diperoleh. Jadi inilah keadaan Israel dan Yehuda masa itu. Mereka menganggap sudah tidak ada sesuatu. Waktu mereka menghadap Tuhan, sudah ada sesuatu yang menghalangi. Maka mereka bilang, hidupku tersembunyi dari Tuhan. Hak-hak kami sudah tidak diperhatikan lagi oleh Tuhan. Tapi dengar baik, ternyata pandangan Yehuda keliru terhadap Tuhan. Sebaliknya, Tuhan sayang dan Tuhan cinta bangsa ini. Haleluya. Kondisi ini yang membuat perspektif mereka terhadap Tuhan sangat berbeda. Tapi ternyata tidak. Apa yang Tuhan mau taruh atas mereka? Inti dari pasal 40 ayat 1 dimulai dengan sebuah berita. Berita apa itu? Ayat 1 dikatakan oleh firman Allah begini. Hiburkanlah umatku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi dalam keadaan seperti itu, Alkitab menyatakan Allah datang dengan berita penghiburan. Dengan kata lain, Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya terhadap Yehuda, tapi Tuhan memperlihatkan wajahnya kepada Yehuda. Apa itu? Apa? Kembali kepada ayatnya yang ke-29. Apa itu yang dilakukan oleh Allah kepada bangsa Israel? Inilah ayatnya yang ke-29. Inilah berita yang penting. Dia memberikan kekuatan. 2, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ternyata Tuhan sayang
dan Tuhan sayang kita semua hari ini. Ada berita penting, hiburkanlah Dia yang memberi kekuatan dan Dia yang menambah semangat. Ternyata kita adalah memiliki potensi yang bisa lemah, tapi kita punya Tuhan yang tetap memberikan kekuatan. Sekarang bagian yang kedua, apa kunci untuk dapat kekuatan dan apa kunci untuk mendapatkan semangat kembali. Haleluya. Ayatnya yang ke-31. Mari tampilkan ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, apa kata Alkitab? Mendapat kekuatan baru. Ini akan kita dalami. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Terjemahan yang lain, terjemahan bahasa Indonesia masa kini memakai kata orang-orang yang mengandalkan Tuhan mendapat kekuatan baru. Terjemahan firman Allah yang hidup berkata, orang-orang yang berharap kepada Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Haleluya. Jadi ayat ini merupakan kunci untuk mendapatkan kekuatan baru. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, kalau lihat dalam teks ini seolah-olah kita harus bersifat pasif. Tetapi ternyata tidak. Nah, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saya mempelajari kata menanti-nantikan Tuhan. Dalam teks asli Alkitab memakai kata kafa. Jadi orang yang kafah kepada Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Apa itu kafa? Kafa artinya mengikatkan diri atau mengikat bersama dengan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Jadi orang yang kafah mengikatkan diri. Orang yang kafah yang mengikatkan secara bersama akan mendapatkan kekuatan baru. Sekarang menjadi pertanyaan dari teks ini. Kenapa harus dan hanya kepada Tuhan kita mengikatkan diri? Apa dan mengapa hanya kepada Tuhan? Terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata mengandalkan Tuhan. Firman yang hidup berkata, kenapa hanya berpengharapan kepada Tuhan mendapatkan kekuatan baru? Tapi mari kita fokus kepada kata mengikatkan diri pada Tuhan, mendapatkan kekuatan baru. Saya meneliti kitab Yesaya pasal 40, saya mendapatkan beberapa pokok penting mengapa harus mengikatkan diri. Mengapa harus mengikat bersama dengan Tuhan. Tapi sebelum saya jelaskan itu, pengertian kata mengikat diri bersama dengan Tuhan itu sama dengan yang ditulis oleh 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-17. Mari kita lihat dulu 1 Korintus 6 ayat 17. Ini ternyata kata kafa tadi itu sama dengan 1 Korintus 6 ayat 17. Boleh sama-sama baca, yuk 2, 3. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Yang setuju bilang amin. Siapa yang mengikatkan diri, kafa, bersama dengan Dia menjadi satu roh dengan Dia. Sekarang kenapa Yehuda? Sekarang kenapa kita harus mengikatkan diri, harus menjadi satu roh dengan Dia? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, mari kembali Yesaya pasalnya yang ke-40. Saya mendapatkan alasan mengikatkan diri yang pertama ada pada ayat 10 dan ayat 11 dari Yesaya
pasalnya yang ke-40. Alkitab bilang begini, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka menjadi upah, jeripayanya ada bersama-sama dengan dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Saya rindu kita baca sama-sama ayat 11, 2, 3. Seperti seorang gembala yang mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Alasan yang pertama, mengapa harus terikat? Mengapa harus menjadi satu roh dengan dia? Karena Tuhan adalah gembala kita. Pujian dari sektor 8, haleluya. Kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang menuntun. Saudara-saudara, kalau kita belajar dari Mazmur 23, wow, luar biasa. Dia bawa kita di rumput, di air yang tenang. Melewati lembah kekelaman, kata ayat 3. Dia mengembalakan kita. Maka dengar baik, mengapa kita harus terikat dengan Tuhan? Karena kita adalah domba-domba gembalaannya. Tuhan adalah gembala kita yang baik. Terlalu rugi kalau tidak terikat dengan Tuhan. Tetapi sangat untung mengikat diri kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak pernah meninggalkan dia. Dia adalah gembala kita yang baik. Haleluya. Selama hidup kita, perjalanan pengalaman, mari terikat terus pada Tuhan. Karena Alkitab berkata, seperti seorang gembala yang mengembalakan kawanan ternaknya. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Ini akhir bulan Februari. 10 bulan lagi kita orang Natal 2025. Bisa bilang amin. Haleluya. Ini tidak terasa itu waktu. 10 bulan semua Natal lagi. Tuhan tetap mengembalakan. Terikat. Kenapa? Karena Tuhan gembala. Artinya tidak boleh pisah seorang gembala dengan domba. Harus ada keterikatan. Berjalan bersama. Maka dialah gembala kita yang baik. Alasan yang kedua, mengapa harus terikat? Kafa, menyatukan diri terhadap Tuhan. Alkitab menjawab adalah pada ayat 13 dan ayat 14 Yesaya pasal 40. Perhatikan ayat 13 dan 14. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Ayat 14. Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapatkan pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Ada beberapa ayat lanjutan pada ayat 15. Tapi saya hanya ingin berikan kesimpulan pada 2 ayat ini. Kenapa? Karena dia Tuhan adalah penasehat. Di dalamnya ada pengertian dan ada pengajaran. Ternyata kenapa harus melekat dengan Tuhan? Untuk dapat kekuatan baru. Karena Tuhan di dalam dirinya ada pengertian. Ada pengajaran. Ada hal-hal yang spektakuler yang ada pada Tuhan. Maka kalau kita melekat kepada Tuhan yang adalah penasehat, yang adalah guru yang agung, maka di dalam kita pasti ada pengertian, pasti ada pengajaran yang sumbernya hanya dari Tuhan saja. Ketika kita dapatkan pengertian, ketika kita dapatkan pengajaran, maka benar ayat 29 berkata, Dia yang memberikan kekuatan kepada kita.
Bapak Ibu, anak-anak muda yang hadir hari ini, puji Tuhan kalau kita memiliki intelijensi yang baik. Puji Tuhan kalau kita memiliki pengetahuan yang baik. Puji Tuhan kalau kita diberikan Tuhan kapasitas pengetahuan, ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Tapi dengar baik, sumber segala sesuatu hanya ada pada Tuhan sebagai penasehat. Maka atas dirinya Dia memberikan kekuatan. Yang ketiga, saya dapatkan pada ayatnya yang ke-25 dan 26. Kenapa harus mengikatkan diri sama Tuhan? Ada apa? Dan siapakah Tuhan kita? Yesaya ayatnya yang ke-25 dari pasal 40 lihat bilang begini. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia? Firman yang maha kudus ayat 26. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian, satupun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia maha kuasa dan maha kuat. Haleluya. Yang ketiga, kenapa kita harus mengikatkan diri pada Tuhan? Waktu Yesaya menyampaikan berita ini, Yesaya bilang begini, coba Israel, Yehuda, arahkan matamu ke langit. Lihat siapa yang ciptakan bintang dan semua yang ada di cakrawala yang ada di langit. Maka waktu engkau melihatnya, engkau harus berkata, tidak ada yang setara dengan Tuhan. Maka Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Maka waktu paham Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, Dialah yang ada, dari segala sesuatu ada. Maka hendaklah kita semua yang hadir hari ini harus mengikatkan diri kepada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang ada. Kita punya banyak kebutuhan dalam hidup ini. Tapi waktu ikatkan diri pada Tuhan, Tuhan yang ciptakan langit dan bumi, dari Dialah sumber segala sesuatu. Ayat ini pun berkata, sebab Ia maha kuasa dan Dia apa? Maha kuat. Dia memberikan kekuatan kepada kita. Kenapa? Yang pertama, karena Dia gembala. Yang kedua, karena di dalam diri Allah ada pengertian, ada nasihat. Yang ketiga, padanya Dialah yang menciptakan segala-galanya. Yang terakhir, yang keempat, ada pada ayatnya yang ke-28. Bagian A. Tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal. Saudara, waktu paham berita ini, waktu memahami Dia gembala, waktu paham Dia penasehat, waktu paham Dia pencipta, waktu paham Dia Allah yang kekal, maka harus pun kita orang hari ini pun berkata, di saat aku lemah, di saat aku kehilangan semangat, maka harusnya aku hanya mengikatkan diriku hanya kepada Tuhan saja. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita dengan harta benda. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita dengan pekerjaan. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita dengan berkat-berkat yang lain. Tapi dengar baik, ikatkanlah dirimu kepada Dia yang adalah gembala yang baik. Ikatkan dirimu kepada Dia sebagai penasehat yang ajaib. Ikatkan dirimu kepada Dia sebagai pencipta. Dan Dia Allah yang kekal. Sebab kepemilikan kita yang kita miliki hanya
terbatas waktunya, hanya sementara adanya. Tetapi Dia gembala, penasehat, Dia adalah pencipta, Dia kekal, Dia ada hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Maka kita akan terubah pada segala keberadaan hidup ini untuk selalu hanya bergantung sama Tuhan saja. Yang saya katakan tadi, puji Tuhan, kita diberkati dengan banyak hal. Tapi ketika mengikatkan diri pada hal itu lemah dan terbatas. Itu lemah dan hanya ada pada titik waktu yang sementara. Itu lemah dan hanya pada keberadaan ketika engkau ada. Tapi haleluya, mau mendapatkan kekuatan baru, hanya mengikatkan diri kepada Tuhan saja. Dan tidak ada yang lain, sehingga bahasa terjemahan yang lain berkata, dan berpengharapan kepadanya. Yang hanya mengandalkan hidup kepadanya, mendapatkan kekuatan baru. Sehingga ayatnya yang ke-31 berkata, seperti atau seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari, tidak menjadi lesu. Mereka berjalan, tidak menjadi lelah. Kenapa Alkitab memetaforakan perjalanan hidup kita seperti Raja Wali? Kalau kita belajar, dia adalah salah satu burung yang istimewa. Disebut sebagai penguasa langit. Dikenal dengan ketahanan pada waktu terbang, kemampuan jelajahnya. Dan itu ada pada kekuatan sayapnya. Durasi 40 tahun, dia harus menggantikan bulu-bulunya dalam sayapnya. Oleh karena sudah panjang dan sudah tidak lagi memiliki kekuatan. Dia harus terbang naik ke bukit batu untuk dipatuk, dihabiskan. Pada 5-6 bulan kemudian tumbuh baru kembali. Dan dia boleh dengan kepak sayapnya, dia menjelajah ke langit yang biru. Kenapa? Kekuatan itu. 2 menit dia mengepakkan sayapnya, maka dia boleh bergoyang, dia boleh menjelajahi 1 jam. Maka burung ini dikatakan memiliki keistimewaan pada kekuatan sayapnya. Saudara-saudara, dalam pergerakan dan perjalanan hidup, kita tidak akan pernah lepas dari banyak hal dalam hidup ini. Dan memang seperti kesaksian Ibu Joko kemarin pagi, kurang lebih jam 6 saya ketemu Ibu Joko, jalan sehat di perapatan Jalan Zebra. 2 hari yang lalu saya bilang shalom, sehat terus dalam Tuhan. Sempat ngobrol berapa menit. Kita punya banyak pun masalah yang terizinkan atas hidup ini. Tapi dengar baik, ternyata Tuhan ingin membawa kita dari sebuah pengalaman hidup, badai yang besar, kemelut hidup yang besar, tapi kita tetap bergerak, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa kita ada kekuatan baru? Karena kita mengikat diri kepada Tuhan yang terus tuntun kita. Karena Dia gembala yang baik. Ada kadangkala begini toh, kita sudah kehilangan akal, kehilangan cara, kehilangan upaya, mulai berkata, aduh bagaimana ini caranya, bagaimana solusinya, bagaimana cara keluarnya. Dengar baik, Alkitab bilang hanya Tuhan penasehat. Dari dalamnya ada pengajaran. Waktu pengajaran dan nasihat firman ada pada kita, kita mendapatkan kekuatan baru. Waktu dalam keadaan yang tiada berdaya, patah semangat dalam hidup ini. Ketika kita tidak tahu mau bikin apa, tanya suami, istri, solusi sudah tidak ada. Maka Yesaya bilang begini, pandang itu langit, lihat kata, siapa yang ciptakan segala-galanya.
Dengar baik. Engkau dan saya tidak sendiri. Kita punya Tuhan. Langit dan bumi Dia ciptakan. Maka segala kebutuhan kita disediakan oleh Allah kita. Maka kita dapat kekuatan baru. Dalam segala keadaan dan kelemahan yang ada pada diri kita. Biasakan kita punya bestie. Betul ibu-ibu? Ada bestie. Apa tuh bestie? Oh bahasa Manado, tamang dekat. Curhat, bicara. Tapi waktu temannya sudah pindah kota, dia bilang begini, aduh, so tidak ada lagi tempat di mana saya bisa mengeluh. So terbatas. Dia sudah jauh di sana. Tapi dengar baik, kita punya Tuhan yang hadir tiap hari. Karena Dia Allah yang kekal adanya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ayat ini berkata, mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Ayat 30 dibandingkan dengan orang-orang muda bisa lelah. Teruna-teruna atau muda-muda yang spesial, yang punya kemampuan khusus, itu pun bisa tersandung. Alkitab memberikan sebuah perbandingan dengan kekuatan yang lain. Kekuatan yang terbatas. Kekuatan teruna yang bisa jatuh tersandung. Tapi dengar baik. Orang yang memiliki kekuatan dari Tuhan. Ayat 31 bilang tadi. Dalam perjalanan tidak menjadi lesu. Dalam perjalanan dan berlari tidak menjadi lelah. Kenapa? Karena di dalam kita ada roh Allah yang mengikat dengan kita. Maka kita akan terus bergerak sampai Maranatha. Elia pernah putus harap. Di 1 Raja-Raja 17. Elia bilang begini, Tuhan cukuplah. Ambillah nyawaku. Aku sudah capek. Aku sudah lelah. Aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dalam 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-8. Allah memberikan makanan. Allah memberikan pembaharuan di sana. Maka ayat itu berkata, dengan kekuatan makanan itu, dia berjalan terus sampai ke gunung Allah. Hari ini kita akan terus bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini kita akan terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tapi jangan putus harap, jangan kecewa. Yang ada di dalam kita adalah Tuhan Gembala, Tuhan Pencipta, Tuhan Penasihat. Dia kekal untuk selama-lamanya. Kita terbatas, tapi waktu mengikatkan diri. Ikatkan diri bagaimana? Mengikatkan diri di dalam doa kita dapat kekuatan. Mengikatkan diri dengan firman, kita dapat kekuatan. Saudara mungkin punya pengalaman waktu baca Alkitab. Waktu baca 1-2 ayat bisa berteriak, kenapa? Ada sesuatu, semangat yang baru. Dia mengikat diri dengan kita. Dengar baik, jangan pernah mengikat diri dengan hal-hal yang terbatas. Ikatkanlah diri dengan Tuhan yang tidak terbatas. Semakin kita jauh dalam ikatan dengan Tuhan, semakin kita alami kelemahan, kecapean, dan patah semangat. Tapi dengar baik, semakin kita mengikat dalam doa, semakin diri mengikat dalam firman, disitulah terletak kekuatan baru yang sumbernya hanya dari Tuhan. Maka dalam badai apapun, situasi kondisi apapun, di kantor, di rumah, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sehari-hari, kita akan terus berjalan, kita akan terus bergerak. Dan orang bisa bilang begini, bukannya dia ada masalah besar, bukannya dia lagi ditimpa banyak hal. Kita hanya senyum dan bilang begini, tidak tahu dia bahwa ada Tuhan di dalam saya.
tetap ikat diri dengan Tuhan, kita akan bergerak bersama-sama dengan Tuhan bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan kepak sayapnya. Kepak kekuatan kita terbatas, tapi puji Tuhan, Israel dipulihkan oleh Tuhan dan kita pun dipulihkan oleh Tuhan. Jangan patah semangat, tetap layani dan iring Tuhan. Engkau tidak sendiri. Dia gembala yang ada tiap hari 4 orang. Dia penasehat yang ada terus menasihati kita. Dia terus yang hadir dalam hidupmu. Maka tetap jalan bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala, nyanyi satu pujian. Tuhan adalah kekuatanku. Tundukkan kepala sejenak. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyang. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Katakan lagi, Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku. Terima kasih Roh Kudus. Bersama Dia ku tak akan goyang. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi, haleluya, bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi. Sekali lagi, dan kami serahkan kepada Bapak. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku takkan goyang. Ku kan terbang tinggi bagai Kita Raja bangkit berdiri Wali, bersama-sama. melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi Bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai, haleluya, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Katakan lagi, ku kan terbang tinggi, haleluya. Biar kita menerima kekuatan baru, mengatasi seluruh masalah hidup. Puji Tuhan. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi. Haleluya. Sekali lagi, Pendeta Yosua Pelafu bawa kita dalam doa. Bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang
Bukan terbang tinggi bersama. Sekali lagi katakan bukan terbang. Bukan terbang tinggi bersama. Ya. Haleluya, beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang besar, hebat dan ajaib. Kami bersyukur siang hari yang berbahagia ini Bapa. Kami lagi dikuatkan oleh firman Tuhan. Kami harus mengikatkan diri kepadamu Tuhan. Sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Untuk itu kami berserah diri. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuntunlah kami Tuhan. Dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lain Tuhan. Agar kami menjadi pemenang Tuhan. Karena Engkau adalah Allah kami yang hidup, yang benar, kekal pencipta langit dan bumi, yang maha kuasa, maha hadir dan maha tahu. Dan kami sangat bangga mempunyai Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Berkati hamba-Mu di mana dia berada, menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai wujud tanda terima kasih, kami akan memberi persembahan besar dan kecil, sama-sama Engkau memberkatinya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah dengar firman yang memberi semangat dan kuat baru bagi saya dan saudara di dalam mengiring kepada Tuhan. Kita akan memberi persembahan Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana biasa kita bawa ke depan, mulai dari kanan saya, di tengah dan di kiri saya silih berganti, dan nanti akan ada kolektan menjalankan ekstra. Kita sambut dengan satu pujian. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus,
hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Tuhan, Bapak Ibu sekalian, akan ada kolektan menjalankan pundi, saudara-saudara. Untuk pundi warna merah, kita khususkan untuk pelayanan hari ini untuk mendukung kegiatan kami, Ecclesia Ministry di Tentena. Jadi saudara bisa memberikan dukungan atau bantuan kepada kegiatan Ecclesia Ministry pada pundi yang berwarna merah. Saudara bisa Anda punya kesediaan untuk mendukung kegiatan kami di Tentena, ya. Dan sementara ekstra dipungut, Ecclesia Ministry akan memuji Tuhan dan kami akan lanjutkan dengan pengumuman. Ecclesia Ministry yaitu setiap hamba Tuhan yang pernah melayani bersama kami di sini, menggabungkan diri dalam sebuah kegiatan pelayanan yang sering kita lakukan secara berkala, yang tahun ini nanti pada bulan mendatang. Silakan Ecclesia Ministry memuji Tuhan. Maju sedikit. Om Hui, Darna, Romi juga. Siapa lagi yang di atas? Aples, kalau ada Bapak Aples. Jadi saya tidak mau panggil lagi ya, yang sudah merasa pernah tinggal di pastori. Jadi anak didik dari orang tua rohani kita, si Tuhan.
Kemudian untuk kegiatan kita selama minggu yang berjalan ini, kita akan dengar saudara-saudara yang sebenarnya acara ini atau pengumuman ini sudah bisa ditayangkan melalui Videotron untuk menghemat waktu, tapi butuhkan koordinasi dari semua sektor dan wadah. Informasi ditujukan kepada gembala semua, kemudian dikelola dan diserahkan kepada multimedia untuk ditayangkan supaya waktu bisa dihemat saudara-saudara, tidak perlu disampaikan lagi. Tapi itu perlu pengaturan yang baik karena kita sedang menggunakan Videotron sebagai alat baru kita yang sementara masih lagi disempurnakan saudara-saudara peralatannya supaya bisa kita gunakan sebaik mungkin. Yaitu sebentar sore ibadah yang kedua kembali dipimpin oleh Ecclesia Ministry saudara-saudara, sebagai kesempatan untuk kami bisa lakukan acara yang terjadwal di Tentena pada bulan mendatang. Senin adalah doa Hana seperti biasa, jamnya jam 4 sore di ruangan ini. Kemudian hari Selasa pagi hari pada pukul 10 kami akan laksanakan ibadah pemberkatan nikah di ruangan ini. Kami harap pelayan altar yang bisa bersedia untuk turut melayani, kami bisa melaksanakan ibadah peneguhan nikah yang pengumumannya minggu kemarin sudah diumumkan siapa yang akan menikah di tempat ini. Kemudian pada hari Rabu jadwal pelwap pada pukul 6 sore dan juga ada undangan dari Pelprap wilayah untuk Pelprap kita di sini. Yang baru sebentar kami doakan pengurusannya yang baru, saudara, dan bisa mengkoordinir diri bersama pengurus yang baru nanti apakah sudah bisa menghadiri undangan dari Pelprap wilayah yang akan melaksanakan ibadahnya yang perdana pada tahun ini di GPDI Pedati Jalan Patimura untuk Pelprap. Kemudian hari Kamis keluarga muda jadwal ibadahnya pada pukul 7 malam di ruangan ini seperti biasa dilaksanakan. Kemudian hari Jumat adalah kegiatan Pelprip, laksanakan ibadah di Serbaguna dan ibadah perdana sudah dilaksanakan pada beberapa hari lalu saudara-saudara atau hari Jumat kemarin. Lalu kami memberikan apresiasi kepada Pelprip yang sudah datang saudara, karena rasa Pelprip bergabung dalam ibadah tersebut. Sudah diletakkan dasar pelayanan dengan kebenaran firman Tuhan dan kita harapkan ke depan terus Pelprip terus melayani pekerjaan Tuhan di bidangnya sebagai soko guru dalam penggembalaan. Jadi tiap-tiap wadah yang dibentuk adalah soko guru dalam pelayanan menopang pekerjaan Tuhan pada penggembalaan di GPDI Ecclesia. Itu hari Jumat dan juga jadwalnya Pelprip untuk kebaktian perdana tanggal 28 di tempat ini. Dan pelayanan kami menugaskan Pendeta Yosua Pelavu akan melaksanakan ibadah perdana dari Pelprap. Kemudian hari Sabtu doa dan puasa umum yang disponsori oleh sektor 1. Keluarga muda? Oke, keluarga muda. Ya. Sesudah ibadah ini berakhir, kami harap pengurus yayasan Ecclesia bisa bertemu beberapa saat untuk urusan selanjutnya, untuk pembentukan pengurus yang baru.
Jadi kami harap bisa bertemu di sini. Juga seluruh kru multimedia, setelah pertemuan kami dengan yayasan, kita akan juga bertemu di sini membicarakan hal-hal pelayanan kita di bidang multimedia. Ya. Berikut dalam kesempatan ini saya ingin bertanya, bila ada kekasih yang baru pertama kali beribadah dengan kami di sini, saudara, yang pertama kali beribadah, bisa kami ajak untuk berdiri, untuk bisa dikenal, saudara-saudara, kami persilahkan. Silakan berdiri, itu ada di belakang, saudara-saudara, kita beri tepuk tangan di barisan tengah. Kalau tidak salah yang akan bekerja di Kota Palu dan mungkin mereka ada di daerah tempat tinggal di daerah Biro Marwe ya, sekitar itu. Jadi daerahnya daerah pelayanan sektor 8. Untuk itu pengurus sektor 8 segera mendatangi keluarga tersebut, saudara-saudara, untuk mendata di mana. Ya. Informasi keluarga tersebut adalah keluarga Chandra Wijaya. Kita beri tepuk tangan bagi keluarga yang ini. Ya. Begitu. Dan dalam doa terakhir sebentar, doa penutup, kami akan mengundang kekasih-kekasih yang akan menjadi pengurus pemuda remaja yang kami akan nanti pantau terus pelayanan mereka, saudara-saudara. Lalu yang saya langsung menunjuk sesudah mengadakan perbincangan atau pembicaraan adalah saudara Jackson Christian Rumondor sebagai ketuanya, dan wakil ketuanya adalah Timothy David Chandra Buana, kemudian sekretarisnya Gita Ayu Nugraheni, dan bendahara saudari Jelita Deborah Rumondor. Itu yang akan menjadi pengurus inti yang akan bertanggung jawab kepada gembala dalam pelaksanaan pelayanannya. Jadi ini yang berkoordinasi langsung dengan gembala, dibantu dengan beberapa orang atas pilihan panitia inti ini yang membidangi pelayanan sebagai tata kelola acara, yaitu saudara Kent Ebenezer Buyung, Maitri Glaudia Muaya. Kemudian bidang altar dan teknis kegiatan Niselia Lamaindi, Nadia Marande, David Darren Toniga. Nama anak-anak sekarang susah-susah dibaca ya. Kalau dulu-dulu kita orang gampang sekali baca ya. Bidang humas Nadine Lahrisa itu. Dominic Toar. Kemudian Andre Lois Ongkojoyo. Nama-nama yang terakhir saya bacakan tadi itu bertanggung jawab kepada pengurus inti. Jadi mereka yang akan bertanggung jawab pelaksanaan tugasnya kepada pengurus inti. Jadi tidak harus dengan langsung ke gembala, ke pengurus inti dulu, saudara-saudara, supaya pelayanan di bidang pemuda remaja kita akan berjalan baik. Untuk itu kita akan mendoakan mereka
supaya bidang pelayanan pemuda remaja juga diberkati oleh Tuhan, membuat mereka dalam usia muda mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan menjadi generasi penerus gereja masa mendatang bila Tuhan belum kembali kali yang kedua. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita lakukan pujian, melayani lebih sungguh. Nama-nama yang sudah disebut ke depan. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani. Mohon hamba-hamba Tuhan yang ada bisa akan menumpangkan tangan kepada mereka. Lebih sungguh melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dahulu. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Bapa di sorga, di tengah-tengah perhimpunan kami pada pagi hari ini, anak-anak muda kami Tuhan sedang lipat lutut di altar-Mu yang kudus, di mana mereka akan memikul tanggung jawab pelayanan di bidang pemuda remaja. Tuhan, berikan mereka kekuatan, beri mereka hikmat Tuhan, menghadapi perkembangan dan situasi dunia, apalagi di kalangan hidup anak-anak muda yang penuh tantangan. Beri mereka kemampuan, beri mereka hikmat, akal budi, pengurapan ada pada mereka, impartasi kuasa-Mu lewat tumpang tangan hamba-hamba-Mu. Kami meletakkan tangan atas mereka Tuhan. Berkati mereka dalam menjalankan tugas. Pengurapan Tuhan ada pada mereka. Mereka akan melayani dengan sepenuh hati. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memakai mereka sesuai talenta masing-masing, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Kami sudah berdoa dan meletakkan tangan atas mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Silakan berdiri dan kembali ke tempat masing-masing. Kami memuji kebesaran-Mu. Kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jika ajaib Tuhan,
Kami mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat dan pertolongan Tuhan. Hari ini Tuhan telah beri waktu yang baik bagi kami, kesempatan mana kami telah beribadah kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan sempurnakan ibadah kami hari ini, agar ibadah ini menjadi korban penyembahan kami yang berkenan kepada Tuhan, yang pada gilirannya berkat-Mu pun akan datang dalam setiap kehidupan kami. Berkat jasmani, terutama berkat rohani, kami dapat mengikatkan diri kepadamu di sepanjang jalan kehidupan ini, agar kami mengalami apa yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang mengikatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ada beberapa kekasih yang tidak sempat beribadah pagi hari ini. Apa halangan mereka Tuhan, kami taruh dalam tangan kasih sayang-Mu. Bila sakit penyakit, kami percaya firman-Mu berkata, Engkau adalah tabib penyembuh kami. Darah yang tercurah menguduskan kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan, kata firman-Mu. Sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah, kuatkan yang lemah Tuhan, agar kami selalu kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa yang besar ini lewat pemerintah yang Tuhan sudah tetapkan. Beri mereka hikmat, akal budi untuk memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Demikian TNI dan Polri sebagai pengamanan bangsa ini. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam segala tugas. Kekasih-kekasih kami yang sudah hadir pagi hari ini, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan berkati kami, lindungi di perjalanan, tibakan di tempat kediaman kami dengan selamat daripada Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Itulah sebabnya kekasih-kekasihku, dengan menadahkan tangan kita kepada Tuhan, kita akan kembali ke tempat kita masing-masing, membawa berkat dan nikmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, perlindungan, pimpinan, pengantaran, kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai hari Maranatha. Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Kita berjabat tangan, bisa keluar di pintu yang satu di depan untuk kita saling menyapa satu dengan yang lain.